Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mudabiro dengan NIM akhir 046 dari kelompok 7 ayat hadis iqtisodi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar pada zaman Rasulullah. Dalam ekonomi Islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara atau individual. Di samping menolak untuk mengambil aksi langsung apapun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar. Dengan demikian, Nabi Muhammad menghapuskan pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga. Dalam hal penentuan harga pada masa pemerintahan Nabi Muhammad ditentukan melalui mekanisme pasar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Lalu beliau menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, dan pencurah serta pemberi rezeki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku di mana salah satu di antara kalian tidak menuntunku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah melarang adanya investasi harga dari siapapun. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya. Seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama, serta mengurangi timbangan barang dagangan. Lalu beberapa larangan lainnya adalah yang pertama larangan najsi. Najsi adalah sebuah praktek dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang tinggi. Calon pembeli yang lain tidak tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najsi dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli." Dan yang kedua, larangan bai' ba'd ala ba'd. Praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu larangan tolaki ar-rukban. Praktek ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami. Yang keempat yaitu larangan ihtinas dan ihtikar. Ihtinas adalah praktek penimbunan harga seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam. Seperti yang difirmankan dalam Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih. Pada hari itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi, rusuk, dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, 'Inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah balasan dari apa yang kamu simpan dahulu itu.'
Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa praktek penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Bahaya dari praktek ihtikar dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang menjadi naik. Pasar pada masa Rasulullah memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim dan didirikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat berbeda dengan pasar Indonesia saat ini, di mana nilai-nilai Islam tidak diterapkan, padahal Indonesia memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam. Hal yang paling membedakan pasar pada masa Rasulullah dengan pasar Indonesia saat ini adalah pajak atau pungutan. Rasulullah melarang adanya pajak, iuran, atau pungutan apapun di dalam pasar agar tidak membebani para pedagang dan juga meningkatkan kemakmuran baik pedagang tersebut maupun masyarakat luas. Sedangkan pada pasar Indonesia saat ini banyak sekali pajak dan pungutan yang dibebankan kepada para pedagang dan para pedagang membebankan kepada para konsumen seperti PPN, bahkan ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak resmi seperti preman, pajak untuk masyarakat desa tersebut, dan sejenisnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang pasar. Pada dasarnya, dua tempat sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, apalagi khususnya untuk umat Islam. Ada dua tempat, yaitu masjid dan pasar. Masjid adalah tempat kaum muslimin berhubungan dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Dan pasar adalah tempat berlangsungnya muamalah antara manusia. Akan tetapi di dalam sebuah hadis dikatakan an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahubbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahu aswaquha, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Lantas mengapa dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan pasar adalah tempat yang dibenci Allah? Dalam kitabnya Imam An-Nawawi menjabarkan Nabi SAW tentang tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dikarenakan tempat tersebut itu tempat untuk ketaatan dan yang sementara dan didirikannya atas dasar ketakwaan. Sementara tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya, dikarenakan pasar merupakan tempat penuh penipuan, penuh riba, dan penuh janji-janji palsu atau lain sebagainya. Nabi SAW tidak anti sepenuhnya dengan pasar, karena beliau juga seorang pedagang, dulu seorang pedagang. Bahkan dari kegiatannya berdagang itu, Rasulullah itu bertemu dengan istrinya atau jodohnya, yaitu Siti Khadijah. Lantas apakah jika kita bekerja atau berniaga di pasar hal itu membuat Allah murka kepada kita? Perlu pemahaman yang lebih bijak ya tentang maksud dari pertanyaan tadi, kayak apa ya. Lantas apakah kalau kita berniaga tuh Allah murka kita? Kita tuh perlu menanggapinya dengan bijak, karena pasar adalah tempat yang dimurkai Allah. Tidak ada salahnya kita itu beraktivitas berniaga di pasar, karena karena yang disalahkan tuh bukan tempatnya tapi melainkan orang-orangnya. Bukan masalah dari tempat
karena pas kita ke pasar itu tempat yang dimurkain Allah, bukan. Tapi di situ tempat itu tuh karena orang-orangnya yang banyak menebari janji-janji palsu, terus menggunakan riba gitu. Jadi Allah tuh murka ke situnya, bukan ke tempatnya. Mengenai ketentuan masjid dibandingkan mengenai ketentuan masjid dibanding pasar tersebut, Imam An-Nawawi memaparkan dalam Syarah Sahih Muslim berikut. Contohnya seperti berikut. Qaulu ahabbul biladi ilallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'ati wa asasuha 'ala taqwa. Qaulu abghadu biladi ilallahi aswaquha li'annaha mahallul ghisha wal khada'i war riba wal aim wa'di wa radi an dzikrullahi wa ghairu dzalik mimma fi maghnahu. Dan artinya Nabi bersabda, tempat yang dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalimat tentang Allah yang membenci pasar itu dikarenakan pasar tempatnya tipu-tipu, riba, dan janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilihat dari Imam An-Nawawi, Syarah An-Nawawi Al-Sahih Muslim. Demikian penjelasan tentang hadis tentang pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelompok 7. Baik, saya akan menjelaskan tentang hadis tentang etika saat berada di pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari pasar, mal, atau pusat berbelanjaan lainnya. Namun kita dianjurkan membaca doa masuk pasar agar semua aktivitas kita di dalamnya mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tempat yang paling disukai Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dikutip dari Syarah Radiyatus Shalihin jilid 4 karya Syekh Muhammad Al-Utsaimin halaman 848. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pasar adalah medan pertempuran setan atau tempat kediaman setan, dan di sanalah setan memasang benderanya. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya, karena pasar merupakan medan pertempuran setan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu, seperti dikutip dari buku Sukses Dunia Akhirat dan Doa-doa Harian, Rasulullah menganjurkan membaca doa masuk pasar dan sebelum beraktivitas di dalam pasar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan, tidak ada Tuhan yang hendak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian, ialah yang menghidupkan dan ialah yang mematikan. Dialah yang hidup dan tidak akan mati, di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya Allah akan menulis baginya sejuta kebaikan dan menghapus darinya sejuta kejelekan, serta mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3350, Ibnu Majah nomor 2226, Hakim nomor 1930. Dalam riwayat Ahmad yang ditambahkan, dan Allah membangunkan baginya rumah di surga, menjaga kebersihan pasar. Pasar tidak boleh dicemari dengan kotoran dan sampah, karena hal tersebut melumpuhkan arus jalanan dan menjadi sumber bau busuk yang mengganggu. Baik, terima kasih
Mungkin dari ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.